Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah yang berjudul Aku di Belakangmu. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Mbak Reni Sukesti. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Vina, bangun nak. Sebentar lagi kita akan berangkat. Suara ibu membangunkanku dari tidur panjangku. Kuhirup aroma pagi yang sudah bercampur dengan polusi asap kendaraan. Suasana kota yang mulai riuh ramai membuatku ingin sesegera mungkin pergi dari sini, menghirup udara yang masih sangat asri di desa nenekku. Aku, Vina, si sulung dari 3 bersaudara. Aku mempunyai 2 adik laki-laki, dan secara tidak langsung dituntut menjadi seorang kakak yang mampu menjadi panutan bagi mereka. Aku dilahirkan di pulau bagian barat negeri ini. Aku lahir dari keluarga yang sederhana, tapi penuh dengan keharmonisan karena kasih sayang satu sama lain. Hari yang kutunggu-tunggu telah tiba. Hari ini aku akan pergi ke desa yang terbilang agak pedalaman. Bibiku yang berada di desa tersebut akan mengadakan acara selamatan pernikahan anaknya. Dan ibuku sebagai kakak tertua berniat datang lebih awal untuk membantu berlangsungnya acara. Pagi-pagi sekali aku bersama ibu dan juga adikku yang nomor 2 diantar oleh ayah ke terminal. Sedang adikku yang nomor 1 akan menyusul beberapa hari setelahnya. Vina, kamu hati-hati ya, jaga ibu dan juga adik kamu. Jangan lupa makan tepat waktu dan bersikap sopan dimanapun kamu berada, pesan ayah sebelum aku masuk ke dalam bus. Kami lalu menaiki bus yang membawa kami menuju ke desa nenek. Desa yang kami tuju jauh dari perkotaan. Kira-kira 2 jam lebih menggunakan bus ini. Kami bertiga tertidur selama perjalanan, hingga tiba-tiba kami dibangunkan saat bus sudah ada di pemberhentian tujuan kami. Dari tempat pemberhentian ini, kami berjalan 100 meteran menuju tempat kendaraan selanjutnya untuk kita tumpangi. Bu, jalanannya kok masih seperti ini ya? Tanyaku pada ibu di sela-sela perjalanan kami. Iya, Vin, belum sepenuhnya akses dari desa nenekmu ini berkembang. Masih banyak pembenahan yang belum terlaksana, seperti jalanan yang kamu lewati ini, saut ibu sembari tersenyum. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya kami tiba di pangkalan, tempat di mana kendaraan menuju ke desa yang kami tuju menanti kedatangan para penumpangnya. Kami bertiga lalu naik ke angkutan ini dan berdesak-desakan dengan penumpang lain menuju desa tujuan kami. Desa nenekku ini memang belum tercemar keasriannya dengan polusi kendaraan, terbukti dengan masih sedikitnya angkutan umum seperti ini. Pepohonan yang masih lebat memenuhi setiap pinggir jalan hingga memunculkan pikiran yang negatif untukku. Maklum, dari semenjak aku menaiki angkutan umum ini, aku seperti dihantui oleh pemikiran yang tidak wajar. Entah mengapa bulu kutuku tiba-tiba merinding, seolah-olah aku disambut baik oleh mereka yang tidak terlihat. Setengah jam aku berada di angkutan, dan kini tiba di depan Kapura, tempat penanda batas masuknya wilayah desa nenekku. Kami pun turun dari kendaraan dengan badan yang sedikit kelelahan. Kurasakan kembali tengkukku yang tiba-tiba meremang, lalu menoleh dengan sesegera mungkin karena dikejutkan oleh suara lengkingan dari sepupuku. Vina, teriak sepupuku. Ternyata di belakang Kapura, paman dan sepupuku sudah menanti kedatangan kami. Aku lantas mencium punggung tangan pamanku dengan taksim, lalu setelahnya berpelukan dengan sepupu jahilku itu. Vina, aku kangen banget sama kamu, ucapnya sembari memelukku. Setelah selesai berkangen ria, kami pun kemudian melanjutkan perjalanan kami ke rumah nenek. Kami pun menaiki mobil yang paman kemudikan karena sudah tidak ada kendaraan lagi,
dan rumah bibiku ini terletak di paling ujung desa ini. Setelah sampai, kita lalu kemudian disambut hangat oleh keluarga nenek. Ibuku ini adalah anak pertama dan mengikuti suaminya yakni bapakku untuk tinggal di kota. Sedangkan bibiku yang akan menggelar acara resepsi pernikahan anaknya adalah anak ketiga. Sepupu perempuan tadi yang menyebutku adalah anak dari bibiku yang pertama. Bibiku semuanya menetap di desa ini. Namun mereka sudah mandiri dengan membangun rumah mereka masing-masing bersama suami mereka. Mereka berdua membangun rumah tidak jauh dari rumah nenek, sehingga nenek dan juga kakek tidak begitu kesepian karena berpisah rumah dari anak-anaknya. Acara resepsi pernikahan sepupuku akan digelar 3 hari lagi, dan itu membuatku menginap di rumah bibiku. Namun, karena rumah bibiku agak kecil, maka aku dan juga ibu juga adikku akhirnya menginap di rumah nenek. Kami pun bertiga lalu membawa barang-barang bawaan kami ke dalam rumah nenek. Rumah nenekku ini masih terjaga bangunannya dan belum berganti. Suasana yang sebenarnya membuat sedikit takut jika harus menginap di sini karena saking tuanya bangunan ini. Tapi tidak apalah, asal aku bisa segera menghempaskan tubuh lelahku ini ke dalam ranjang tempat tidurku. Setelah memasukkan barang-barangku ke dalam kamar, aku lalu pergi ke kamar mandi nenek. Kucuci mukaku yang tanpa kusut ini dan berbersih sebelum ke kamarku. Setelah selesai, aku lalu pergi ke kamar, di mana malam ini aku akan tidur sendirian. Malam ini ibu juga adikku berniat tidur di ruang televisi karena cuaca yang panas. Sejenak ku pandangi wajah ayahku di kaca, wajah yang tampak lelah tetapi kini berganti dengan wajah cerah setelah aku membasuhnya. Namun saat aku memindai wajah ini, astagfirullahaladzim, teriakku tiba-tiba. Kulihat sekelebat bayangan hitam terbang di belakangku lewat pantulan kaca cermin. Ku tengok ke belakang namun tidak ada apa-apa, dan hanya ada kesunyian. Rasakan tubuhku beralih menjadi gelisah saat tengkukku mulai meremang kedinginan. Ya Allah, ada apa ini? Batinku. Segera ku baringkan tubuh ini lalu menutupnya sampai kepala dengan selimut yang sangat tebal. Malam yang panjang pun kulalui dengan dada berdebar tidak karuan. Beberapa kali jendela kamarku diketuk, namun tidak kuhiraukan. Aku ketakutan hingga akhirnya aku mengingat obrolanku dengan Syifa sore tadi. Aku teringat tadi sore sebelum ke rumah nenekku ini. Syifa sepupu jahilku berkata kepadaku tentang keadaan rumah ini. "Vin, nanti malam kamu menginap di rumahku ya?" Sepupuku memulai pembicaraannya. Enggak tahu Syif, aku ikut ibu sajalah, jawabku. "Kamu masih ingat kan tentang rumah nenek?" Tanya dia kembali. Ya tahu sih, jawabku bimbang. "Kalau kamu masih tahu, masih ingat, ya mending kamu bobok di rumah aku aja," suruhnya. "Tapi aku nggak enak Syif," jawabku dengan lemas. "Nggak enaknya kenapa coba?" "Nanti aku bujuk nenek biar kamu bobok di rumahku," suruhnya lagi. Gimana ya? "Aku bobok di rumah nenek saja deh, aku yakin aku berani kok," jawabku sedikit bimbang. Ternyata aku tidak seberani dengan apa yang aku ucapkan pada sepupuku itu. Aku ingin sekali dia ada di sini untuk menemaniku, aku terlalu ketakutan. Ku intip jam di dinding dari balik selimut. Ternyata baru menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya aku ambil benda pipih milikku dan kemudian memainkannya berharap segera tidur. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari saat aku terbangun. Kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi untuk menuntaskan hajatku. Kebetulan sekali kamar mandi ini terletak di belakang rumah dan terpisah pula. Sebenarnya, rasa takut ini sudah mengerjapku saat aku akan membuka pintu belakang. Namun, karena aku sudah tidak tahan menahannya, aku kemudian lantas membuka pintu dan secepatnya masuk ke kamar mandi. Akhirnya batinku tersenyum lega. Tok tok tok, terdengar ketukan dari arah samping kamar mandi ini. Bulu kudukku kembali meremang, angin dingin pun berhembus di ruangan ini.
Aku bingung, tidak tahu harus apa. Ingin aku keluar dari sini, tapi tidak mungkin. Aku sangat ketakutan untuk pergi. Kalau nanti saat keluar ada sesuatu di depan pintu. Aduh, bagaimana ini? Masa semalam aku harus berada di kamar mandi ini? Batinku ingin menangis. Kurogos aku jaketku, ternyata HP ku terbawa. Aku sungguh senang bukan main, tapi juga kesal. Aku baru sadar karena sudah lebih dari 2 jam berada di sini, hingga dari kejauhan ku dengar suara azan. Aku bernafas lega, dan dengan sisa-sisa kekuatan yang aku miliki, aku lalu berwudu dan keluar dari kamar mandi ini. Saat ingin membuka pintu, rasa takut kembali menjalar, namun aku harus melawannya. Wah, teriakku. Wah, adikku juga ikut berteriak. Ya Allah, ada apa sih ini? Teriak ibu dari abang pintu. Kak Vina ngagetin aku, Bu, kata adikku, yaitu Vino. Vino yang ngagetin Vina, Bu, elahku. Kalian itu, Vina, kamu ngapain sih di kamar mandi lama banget? Ibu sama Vino capek sedari tadi manggil-manggil kamu tapi tidak ada sautan apapun, kata ibu setengah marah. Iya Bu, maaf, jawabku cengengesan. Aku lalu segera menuntaskan kewajiban 2 rakaat subuhku. Setelah selesai, kembali kini aku dirundung kegelisahan. Kata ibu, tadi itu Vino memanggil namaku saat berada di dalam kamar mandi. Tetapi saat di kamar mandi, sama sekali aku tidak mendengarkan suara panggilan itu, melainkan suara angin dan juga burung hantu yang masih terngiang-ngiang di kepalaku. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kataku terkejut. Kembali setelah aku melipat mukena atas, kulihat bayangan hitam itu kembali dari pantulan cermin almari. Ku tengok ke belakang namun tidak ada apa-apa lagi. Sepertinya apa yang dikatakan Syifa ini benar. Aku memang harus menginap di rumahnya malam nanti. Aku tidak tahan dengan teror ini. Matahari sudah meninggi, aku beserta ibu dan juga nenek pun pergi ke rumah bibiku. Ketika tiba di depan pintu rumah bibiku ini, ternyata sudah banyak saudara di kampung ini yang datang. Mereka lalu menyapaku beserta ibuku. Kehangatan seperti inilah yang sangat aku rindukan. Kehangatan yang sangat terasa apalagi saat ada perayaan besar seperti saat ini. Vin, sapa dari Syifa saat keluar dari dapur. Syif? Tanyaku dengan heran, benda yang dibawa sepupuku itu. Kenapa kamu, Vin? Syifa balik bertanya. Syifa kemudian mengulurkan tangannya, memberikan sebuah kalung yang mempunyai inisial V. Apa itu? Ini lemper, jawabnya dengan ngasal. Udah tahu ini kalungmu, masih juga tanya, imbuhnya dengan wajah kesal. Aku kemudian menggelengkan kepala. Dasar, gerutunya sambil mengalungkan benda itu ke leherku. Aku tidak mengerti apa yang dilakukan sepupuku ini. Kalung yang ia kenakan untukku jelas bukanlah kepunyaanku, namun aku biarkan saja ia melakukannya. Masa sama kalung sendiri lupa? Kemarin jatuh tahu di rumah bibi, katanya lagi. Aku hanya tertawa nyengir. Aku ingin berkata, kalung ini bukan punyaku. Tetapi aku tidak mengerti mengapa aku ingin sekali memiliki benda yang bukan punyaku ini. Mungkinkah karena kalung itu berinisial V atau apa? Yang pasti aku ingin memilikinya. Makasih ya, sahutku. Aku dan juga Syifa lalu membantu ibu-ibu membuat kue untuk besok acara hajatan. Kami diberitahu cara membuat kue yang enak. Namun ada sesuatu yang membuatku mengernyitkan dahiku. Di pojokan tidak jauh dari kerumunan ibu-ibu, ada seorang perempuan yang menyendiri. Saat aku ingin mengajaknya membuat kue, Syifa ini menarik tanganku untuk tidak kemana-mana. Aku langsung duduk begitu ditarik Syifa, dan saat menoleh ke arah perempuan tadi, dia sudah tidak ada di tempatnya. Syif, perempuan itu kemana ya? Tanyaku. Perempuan mana? Syifa gantian bertanya. Itu loh, yang tadi ada di pojokan sana. Jawabku menunjukkan tempat perempuan tadi. Ah, kamu ini kebanyakan ngayal. Sedari tadi nggak ada siapa-siapa di sini, Vin. Jawabnya dengan tegas. Batinku ini berkata tadi ada perempuan di pojok sana, tapi kenapa Syifa tidak melihatnya?
Ah, sudahlah. Tidak terasa, waktu hampir menjelang sore. Aku dan juga Syifa meminta izin kepada ibu untuk pulang ke rumah Syifa. Namun saat aku akan keluar dari rumah bibi, perempuan itu sudah berada di kursi depan dan menoleh ke arahku. Baru saja aku ingin memberitahukannya pada Syifa, perempuan itu sudah tidak ada lagi. Aku tidak tahu perempuan itu pergi kemana. Namun bulu kutuku ini tiba-tiba meremang. Apakah yang aku lihat ini nyata atau tidak? "Vina," teriak sepupuku. Setan," jawabku ngasal. "Syifa, kok setan?" gerutunya. "Maaf, kamu sih ngagetin aku," bujuku. "Kamu kenapa sih, Vin? Dari tadi kok nggak fokus gitu?" "Makanya minum aqua biar fokus," ledeknya sambil tertawa. Kami berdua lalu pergi ke rumah Syifa yang jaraknya agak jauh dari rumah nenek, sekitar 100 meteran. Di perjalanan yang masih rimbun dengan pepohonan, bulu kutuku tiba-tiba kembali meremang. "Syif, kamu ngerasain sesuatu nggak?" tanyaku. "Enggak tuh, emangnya kenapa?" Dia balik bertanya. "Aku dari tadi kok rasanya gimana gitu ya?" Bentar-bentar." Syifa menghentikan langkahnya. "Kenapa?" tanyaku bingung. "Kamu nyium bau apa gitu nggak?" sambil mengendus sesuatu. "Bau melati, Syif," jawabku sambil mengisyaratkan kedua mata. Tanpa dikomando, kami berpegang tangan, lalu pergi berlari dengan cepatnya. Sesamanya di rumah, kami langsung merebahkan diri kami di pangku teras depan. Masih dengan nafas yang tidak beraturan, kami saling pandang, lalu tertawa dengan sikap kami masing-masing. Namun, tawaku ini langsung berhenti saat melihat perempuan yang berada di rumah bibi kini ada di samping pohon aren di depan rumah kosong. Sebelah kanan rumah Syifa ini, ada rumah yang sudah lama kosong tidak berpenghuni dan dibiarkan begitu saja oleh kerabatnya. Aku lalu mengajak Syifa untuk cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Semakin lama aku memandang perempuan itu, pikiranku dibuat tidak nyaman olehnya. Aku disuruh mandi dahulu, seraya Syifa mengambilkan aku baju ganti. Rumah yang nyaman menurutku. Aku lalu masuk ke kamar mandi. "Kamu mandi dulu, Givin. Habis itu gantian aku ya," suruhnya. Aku lantas masuk ke dalam kamar mandi. Saat aku menyentuh air yang berada di dalam bak itu, ku rasakan dingin yang amat sangat, padahal cuaca sedang terik-teriknya. Bulu kutuku kembali meremang saat wangi melati menusuk indera penciumanku. Tanganku bergetar hingga tidak sadar ku jatuhkan gayung hingga membuat suara bising. "Vin, kamu kenapa?" teriak dari luar mengagetkanku. Enggak apa-apa kok," jawabku terbata-bata. "Ya udah, aku ke depan dulu ya, mau angkat jemuran," teriaknya. "Iya," jawabku. Namun belum juga aku menguyurkan air ke badanku, tengkukku merasakan kedinginan hingga sekelebat bayangan kembali mengusikku. Darahku seolah berhenti mengalir saat ku rasakan sentuhan dingin di bahuku. Tangan yang tampak sangat pucat terlihat oleh ekor penetraanku. "Ya Allah, selamatkanlah aku," lirihku dalam ketakutan. Pakaian yang sudah tidak menempel di tubuhku tidak mungkin kupakai lagi. Basah terkena air tentunya, namun tidak mungkin juga aku berlari keluar tanpa mengenakan apapun. Kukuyur badan yang sudah seperti tidak bernyawa ini karena ketakutan yang kurasakan. Tidak peduli sosok yang sedari kemarin terus saja menerorku, apakah dia masih ada atau entah sudah kemana. "Vin, handuknya aku taruh di gagang pintu ya. Cepat keluar gantian," teriak Syifa dari luar. "Iya," refleks aku mempercepat mandiku dan segera keluar. Syifa sepupu jahilku ini terlihat manyun saat aku keluar dari kamar mandi. Terlihat kekesalan di wajahnya saat duduk di bibir ranjang kamarnya sambil melipat tangan. "Mandi kok kayak putri keraton?" gerutunya sambil masuk kamar mandi. Aku cuma tertawa nyengir dibuat olehnya. Ingin sekali aku mencubit pipi gemulnya itu. Aku ingin bercerita tentang kejadian barusan, tetapi aku takut menyinggung perasaannya sebab ini adalah rumahnya. Setengah jam berlalu. Aku sudah selesai mengenakan bajuku dan Syifa sudah keluar dari ritual mandinya.
Aku sebenarnya masih penasaran dengan sosok perempuan yang ada di rumah kosong samping rumah sepupuku ini. Ingin sekali aku menanyakan pada sepupuku ini, tapi sudahlah. Aku di sini juga ingin santai dan tidak mau memperumitnya. Vin, panggil sepupuku. Iya Sif, kenapa? Sahutku. Kamu dari tadi aneh banget. Kamu kenapa sama rumah kosong sampingku ini? Tanya Syifa. Aku kayak ngerasa aneh aja Syif sama rumah kosong itu, jawabku dengan canggung. Aneh gimana? Tanya Syifa menelisik. Ya aneh aja, ya angker gitu ya, jawabku. Emang gitu rumah angker itu Vin? Kata Syifa. Syifa lalu kemudian menceritakan tentang keangkeran rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni selama beberapa tahun itu. Syifa mengatakan bahwa dulu ada keluarga yang terikat perjanjian dengan makhluk gaib, tapi Syifa tidak mengetahui perjanjian apa itu. Yang Syifa tahu, keluarga itu pindah ke samping rumahnya saat Syifa masih kecil. Keluarga yang bertetangga dengan Syifa itu tidak seperti dengan tetangga yang lain. Suatu keluarga itu tidak membaur dengan yang lainnya, walau keluarga itu sangat ramah jika ada orang yang bertamu atau sekedar menyapa di halaman rumah. Yang membuat Syifa masih terngiang-ngiang sampai saat ini, yaitu saat keluarga itu mulai tinggal di samping rumahnya. Bau pewangian tiap malam selalu tercium olehnya, dan juga terdengar binatang-binatang malam yang bersahutan pada malam-malam tertentu. Awalnya paman dan bibi orang tua Syifa ini tidak terlalu menanggapinya. Namun seiring berjalannya waktu, orang tua Syifa ini merasakan keganjilan pada tetangganya itu. Anak perempuan dari keluarga tetangganya tidak terlihat lagi setelah beberapa minggu. Fania, nama anak perempuan tunggal tetangga itu, usianya sekitar 17 tahun. Setiap pagi selalu menyiram bunga-bunga yang ada di pelataran rumahnya, dan Syifa sering bermain dengannya sewaktu kecil. Sekitar 10 tahunan, waktu itu usia Syifa. Namun setelah Syifa tidak pernah bermain lagi dengannya karena tidak pernah terlihat lagi di luar rumah. Setelah 3 tahun tetangganya menempati rumah di sampingnya itu, keluarga itu berpindah tempat. Namun saat keluarga itu mengemas perabotan bawaan mereka, Syifa tidak melihat Kak Fania bersama mereka. Syifa takut menanyakan hal itu pada mereka. Semenjak saat itu rumah di sampingnya itu kosong, tidak ada orang yang mau menyewa rumah itu. Padahal sang pemilik aslinya sudah memberikan harga yang begitu sangat murah. Syifa juga membenarkan kalau rumah sampingnya itu selalu saja memperlihatkan keangkerannya setiap ada orang yang mau menyewanya. Syifa dan juga aku berusia 23 tahun, dan itu berarti rumah itu sudah kosong selama 10 tahun. Syifa lalu menuju ke rumah sampingnya yang sangat besar itu, dulunya sangat indah sekali. Banyak pohon dan juga bunga hias yang tumbuh. Namun sekarang ini sudah seperti rumah hantu saja, mengalahkan rumah hantu di wahana permainan, ujar Syifa mengakhiri ceritanya tentang rumah kosong itu. Tidak terasa aku menitikkan air mata mendengar kisah yang Syifa dongengkan. Aku bingung mengapa diriku seperti yang ada dalam kisah yang Syifa ceritakan itu. Padahal aku tidak mengerti juga dan juga tidak tahu dengan keluarga yang dulunya mendiami rumah kosong tersebut. Vin, kok nangis? Tanya Syifa kemudian mengagetkanku. Bos Syif, aku kok sedih banget ya dengar cerita kamu, jawabku. Serem tahu. Kok malah sedih sih? Ucap Syifa tidak sepaham denganku. Syifa pun pergi meninggalkanku sendiri di teras depan rumahnya ini. Aku masih mencerna tentang kisah yang Syifa ceritakan tadi. Fania, di mana gadis yang bernama Fania itu? Mengapa aku jadi ingin mengetahui tentangnya? Malam pun datang. Aku dan juga Syifa masih berada di rumah ini, yaitu rumah keluarga Syifa. Paman dan juga bibi belum juga pulang, sedangkan Kak Neno, kakaknya Syifa ini, izin kepadaku pergi ke rumah temannya sore sebelum maghrib. Suasana kembali mencekam setelah azan Isya berkumandang. Aku yang masih mempunyai wudu langsung menunaikan 4 rakaat malamku. Sedangkan si Syifa ini masih sibuk dengan acara memasaknya.
Secara kebetulan, kamar sholat keluarga paman ini berada persis kaca jendelanya ini berseberangan dengan jendela di kamar rumah kosong. Yang Syifa beritahukan tadi itu saat kami menunaikan sholat asar. Kamar itu adalah kamar milik Kak Fania. Aku sedikit merasakan tengah diawasi oleh seseorang, entah itu siapa. Yang pasti sholatku ini menjadi tidak nyaman dibuat olehnya. Kalung, aku teringat kalung yang aku kenakan. Kalung itu bukan punyaku, tetapi mengapa aku sangat menyukainya? Dan inisial V itu apakah mungkin jika itu milik? Dan rasanya tidak mungkin batinku. Vina, ayo makan. Langgengan suara Syifa mengagetkanku. Ini anak ngagetin mulu, batinku dengan kesal. Iya bentar, ucapku kemudian. Aku pun kemudian keluar dari kamar sholat dan kemudian berganti duduk di kursi meja makan. Ada nasi putih, juga beberapa lauk yang menggoda selera. Tidak kuhiraukan Syifa yang sedang berbicara sendiri di dapur sambil memasak menu yang belum jadi. Yang penting, aku makan dengan lahapnya. Vina, teriak Syifa dari arah dapur. Aku hanya cengengesan melihat Syifa uring-uringan tidak jelas. Kok aku ditinggal? Ucap Syifa mendatangiku sambil membawa piring berisikan perkedel kentang. Wah, sini perkedelnya, ucapku dan langsung mengambil perkedel itu. Ih, dasar, kata Syifa kesal. Biarin, ledeku. Aku dan juga Syifa menikmati acara makan malam kami dengan nikmat. Meskipun sejak tadi makan, aroma melati terus saja menusuk indera penciumanku. Aku sedikit merasa takut dengan keadaan rumah sepupuku ini. Entah apa itu. Makan malam pun selesai. Aku dan juga Syifa ini berangkat ke rumah bibi yang akan menyelenggarakan acara resepsi pernikahan esok lusa. Aku juga lupa kalau bapak dan adikku yang satunya sore tadi itu mengabarkan sudah sampai di rumah nenek juga. Setelah mengunci pintu, kami berdua berjalan ke rumah bibi dengan santainya. Namun, semenjak aku keluar dari rumah, tengkuku ini merasa hawa seperti saat mandi tadi sore. Sepanjang perjalanan, Syifa berhasil membuatku kaget dan juga takut. Itu semua karena Syifa mengatakan Kak Fania suka dengan perkedel kentang, makanan yang tadi aku makan. Dan yang lebih mengagetkanku, resep perkedel tadi itu adalah resep yang Kak Fania berikan pada ibunya Syifa. Dan Syifa bisa memasak perkedel itu enak sekali karena ibunya yang mengajarinya. Sedikit merasa takut, namun toh itu cuma makanan. Syif, kamu nyium bau wangi enggak? Tanyaku. Syifa mencari wewangian itu, tapi ditepisnya karena tidak mencium bau apapun. Aku menoleh ke belakang saat ku dengar suara seseorang memanggilku. Syifa, ayo lari. Ku tarik lengan Syifa tanpa menoleh lagi ke arah belakang. Jujur, aku sangat ketakutan, mengabaikan pertanyaan Syifa yang terus saja memberondongku. Aku dan juga Syifa lari secepat mungkin, meninggalkan jalan yang terlihat semakin mengerikan. Perlu membasahi kami. Saat kami sampai di depan rumah bibi, Syifa yang nampaknya sangat kesal mengibaskan tanganku, lalu kemudian mendahuluiku masuk ke rumah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ucapku saat menengok ke arah belakang. Sosok perempuan yang berubah menjadi mengerikan. Saat tiba-tiba menampakkan wajahnya di belakangku sebelum aku berlari dengan Syifa, masih saja perempuan itu membuntutiku. Aku langsung saja masuk ke dalam rumah karena takut sesuatu akan menimpaku. Vin, teriak seseorang memanggilku. Ku cari suara itu, ternyata itu adalah Kak Neno yang memanggilku. Syifa dan juga Kak Neno sedang berada di kursi sudut ruangan. Aku menghampiri mereka berdua dan duduk melepas lelah di samping Kak Neno. Udah pulang Kak dari rumah temannya? Tanyaku. Temen? Kapan kakak ke rumah temen? Kak Neno tanya balik. Tadi kan waktu Syifa mandi, kakak pesen sama aku, bilangin ke Syifa kalau kakak mau ke rumah temen. Ucapku sedikit bingung. Vina, aneh deh. Kak Neno itu dari tadi pagi ada di sini. Kak Neno belum pulang ke rumah, jelas Syifa. Ini apaan sih? Tadi itu kan waktu kamu masuk ke kamar mandi,
Kak Neno tuh keluar kamar, terus bilang mau ke rumah temennya. Ucapku penuh tegas. Kapan itu? Tanya Kak Neno. Ya tadi, jawabku. Vina, Kak Neno itu seharian di sini, gak pulang dia, ucap Syifa meyakinkan. Tapi ucapku ragu. Udahlah, gak usah dibahas. Kamu banyakin istighfar ya, suruh Kak Neno kepadaku. Lenguhku. Aku hanya menganggukkan kepala tanda mengerti. Tapi dari sorot mata Kak Neno, aku melihat sesuatu tengah Kak Neno sembunyikan. Entah apa itu. Kak Vina, teriak Fikri, adikku yang pertama. Sini dek, aku pun berteriak sambil melambaikan tangan. Adikku ini langsung memelukku begitu sampai di sampingku. Kami bertiga, aku, Fikri, dan Vino, sangat akrab sekali. Mungkin karena usia kami yang cuma selisih 1 tahunan yang membuat kami seperti saudara kembar saja. Atau lebih tepatnya Vino dan Fikri yang hampir mirip secara keseluruhan. Bapak di mana dek? Tanyaku padanya. Bapak lagi di rumah nenek, jawabnya. Dek Vino, ibu di mana? Tanyaku kembali. Di rumah nenek semua kak, jawabnya sedikit kesal. Kak Vin, kok nggak tanya gimana kabar aku? Sambungnya. Iya deh, adiknya kakak gimana? Sekolahnya gimana? Tanyaku membujuk. Adikku ini tidak menjawab apapun, melainkan dia menarik tanganku menjauh dari sepupunya. Kak, ucapnya sedikit takut. Iya dek, kenapa? Tanyaku bingung. Aku mau cerita, tapi Kak Vin jangan marah ya, ucapnya. Iya, Kak Vin janji gak akan marah. Begitulah kataku. Fikri lalu menceritakan tentang kamarku yang menurutnya itu angker. Padahal aku dan juga kedua adikku ini sering bermain di dalam kamarku dan menurutku tidak ada yang aneh di sana. Tapi mengapa yang diceritakan adikku ini begitu membuatku takut? Kamar yang sudah 20 tahun lebih aku tempati. Fikri menceritakan kejadian-kejadian aneh selama aku tidak ada di rumah, yang katanya kamarku ini dan itu. Aku kemudian mendengarkan dengan baik apa yang adikku katakan. Jujur sedikit tidak percaya. Tapi tentang hal gaib seperti itu, aku mengalaminya terus selama berada di sini. Aku hanya menyarankan untuk tidak berbuat yang aneh-aneh, agar dia tidak diganggu oleh makhluk halus. Pulang yuk kak, ke rumah nenek, ajaknya. Bentar ya, Kak Vin mau pamit dulu, ucapku. Sif, aku pulang duluan ya, pamitku. Loh, pulang kemana? Katanya mau nginep di rumahku, tanyanya memasang wajah cemberut. Besok-besok aja deh, jawabku cengengesan dan aku ingin sekali menginap di rumah Syifa. Namun kejadian tadi membuatku sedikit takut dan untungnya adikku ini datang. Sehingga aku bisa menolak ajakan menginap di rumahnya dengan alasan kedatangan adikku ini. Aku dan juga Fikri lalu berpamitan dengan Bibi. Tidak lupa juga menggoda sepupu jahilku yang tampaknya marah kepadaku. Setelah salam, aku pun melangkahkan kaki keluar dari rumah Bibi. Ya Allah, ucapku terkejut disusul persendianku yang lemas dan terkulai tidak sadarkan diri. Fikri seketika berteriak meminta bantuan saat melihatku lunglai jatuh ke tanah. Tolong, tolong, teriaknya. Ada apa? Ada apa? Teriak orang-orang yang berdatangan. Vina, lanjut yang lain. Kebetulan sekali di rumah Bibi sudah sepi. Hanya keluarga inti saja yang masih berkumpul. Aku pun kemudian dibawa masuk ke dalam rumah. Sedangkan paman yang punya rumah mengabari, yaitu tentu saja mengabari bapakku kalau aku sedang dalam keadaan pingsan. Dalam kebingungan keluargaku mencoba untuk menyadarkanku. Tapi setelah cukup lama aku berhasil bangun. Ternyata bukan diriku yang sebenarnya, melainkan sosok perempuan mengenaskan yang tiba-tiba mengikutiku. Dengan lirikan mata yang menakutkan bagi siapa saja yang berada di tempat itu. Juga setelah itu, ada lengkingan suara perempuan yang menyeramkan keluar dari mulutku. Aku bisa melihat itu bukanlah diriku, melainkan yang merasuk ke dalam tubuhku adalah perempuan itu. Ya, sosok perempuan yang dari kemarin terus saja menggangguku. Aku seperti terantai di pojokan rumah pamanku ini. Aku tidak bisa bergerak, hanya bisa menjerit yang tidak terdengar sekeras apapun aku meronta. Sosok perempuan yang merasuki ragaku tertawa dengan seringaiannya yang sangat menakutkan.
Aku lemah dibuat seperti ini. Sedang keluargaku tidak melakukan apa-apa karena takut dengan wujudku yang seperti itu. Sosok perempuan yang berada di dalam ragaku terus saja memperlihatkan jika dirinya ingin berlama-lama di dalam tubuhku. Terbukti, saat salah satu pamanku ingin mengeluarkan dia dari tubuhku, paman malah terpental jauh ke belakang. Beberapa lelaki di rumah ini juga ikut memegangiku, namun semuanya tidak bisa menandingi energi yang dikeluarkan oleh sosok perempuan itu. "Pergi!" teriak bapak di ambang pintu. Aku pun kemudian menangis di pojokan saat melihat bapak datang. Dengan tatapan amarah seorang bapak, sosok perempuan dalam tubuhku ini mulai takut kemudian. Dia tidak lagi seperti tadi sebelum bapak datang. Semua orang yang tengah mengelilingi tubuhku menjauh dan kemudian menyisakan sosok di tubuhku itu dengan bapak. "Kamu siapa?" tanya bapak. Sosok itu diam tidak menjawab. "Duk, kamu siapa?" Bapak bertanya lagi. Sosok itu masih saja diam, namun malah tersenyum dengan seramnya. "Kalau enggak mau kasih tahu saya, sudah. Kenapa kamu ganggu putri saya? Tolong jawab," kata bapak sedikit menekan. "Vania." "Oh, Vania. Terus mau apa masuk ke dalam tubuh anakku?" tanya bapak memastikan. Sosok perempuan itu tertawa dengan menyeramkan, kemudian pergi hingga tubuhku kembali jatuh. "Vin, bangun Vin." Bapak menepuk-nepuk pipiku seraya membangunkanku. Seperti tersedot dalam tubuhku, nyawa ini tiba-tiba melayang dan masuk ke dalam raga. Kubuka mataku dan menangis dalam pelukan bapak. Ketakutan yang melanda membuatku menangis histeris, hingga semua keluarga mencoba menenangkanku. Aku sudah sangat takut sekali jika tidak dapat memiliki raga ini lagi. "Sudah Vin, ini diminum dulu." Syifa memberiku segelas air putih. Aku lalu kemudian mengangguk dan meminum air itu. Kerongkonganku basah dan sedikit melegakan, walau masih teringat dengan wajah sosok perempuan yang sangat mengerikan itu. Bapak lalu membawaku pulang ke rumah nenek setelah keadaanku mulai membaik. Sesamanya di rumah, bapak kemudian mengantarkanku ke kamar dan menjagaku hingga aku tertidur. Setelah aku tidur, bapak pamit kepada ibu dan pergi ke rumah bibiku. Di rumah bibi, semua masih di tempat dan belum pulang. Syifa dan juga Kak Neno juga masih berada di sana. Setelah bapak duduk, bapak bertanya bagaimana Vina bisa kerasukan. Namun semua yang berada di rumah bibi tidak mengetahui secara pasti. Karena kejadian itu di luar rumah dan tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali Vina sendiri dan juga Fikri. "Pak De, sebenarnya," ucap Syifa memecah keheningan. Semua orang menatap Syifa dan membuatnya sedikit gugup. "Iya Syif, kenapa?" tanya bapak lembut. "Vina itu dari tadi aneh banget. Dia berulang kali bilang ada perempuan yang mengawasinya dari pagi tadi. Tapi aku gak percaya soalnya aku gak lihat." Jelas Syifa. Semua orang menatap Syifa dengan wajah tidak percaya. "Perempuan?" ulang bapak. "Perempuan siapa Syif?" ayah Syifa bertanya. Brak! Astagfirullah. Semua orang dikejutkan dengan pintu yang terbuka dengan keras. Angin tiba-tiba saja berhembus kencang, disusul suara hewan malam yang saling bersaut-sautan dari segala penjuru. Semuanya tampak diam, mencoba berpikir tentang malam yang tiba-tiba saja datang dengan mencekam. Tidak lupa doa terucap dari setiap mulut mereka. Suasana yang menyeramkan tidak membuat orang-orang yang berada di rumah untuk membahas kejadian yang menimpaku. "Syifa, sebenarnya apa yang terjadi?" tanya bapak kemudian. Pak De," jawab Syifa gemetar. "Ayo nak, ceritakan ada apa?" ayah Syifa kembali bertanya. "Vina dari kemarin diganggu sama sosok perempuan, tapi Syifa gak percaya. Syifa gak lihat soalnya," jawab Syifa ketakutan. "Perempuan? Perempuan bagaimana?" tanya bapak kebingungan. Mas, sepertinya Syifa belum siap untuk bercerita. Kita coba musyawarahkan ini setelah acara resepsi pernikahan Amalia selesai. Gimana Mas? Saran ayah Syifa. Bapak pun kemudian manggut-manggut setelah mendapatkan saran dari adiknya tersebut.
Akhirnya, setelah selesai menimang-nimang saran dari adiknya, bapak pun pulang ke rumah nenek dan musyawarah akan dilanjutkan setelah acara pernikahan itu selesai. Meskipun bibiku yang mempunyai hajat, ia menentang jika masalah yang menimpaku harus selesai malam ini juga. Bibiku yang nomor 3 ini sangat menyayangiku. Beliau tidak ingin jika aku mengalaminya lagi. Sesampainya di rumah, bapakku persilakan untuk masuk setelah mengetuk pintu. "Loh, kok kamu yang bukain pintu, Vin?" tanya bapak. "Iya pak, udah pada tidur semua," jawabku. "Vin, kamu gak apa-apa sayang?" kata bapak kemudian mencemaskanku. "Vina gak apa-apa pak, ya gak bisa tidur aja kok pak," jelasku. "Ya sudah, bapak temani kamu tidur malam ini ya. Ayo udhu dulu, terus bubuk," suruh bapak kepadaku, dan aku pun menuruti permintaan bapak untuk menemaniku istirahat malam ini. Pagi kemudian tiba. Aku dan juga rombonganku, yaitu kakek, nenek, bapak, ibu, dan kedua adikku, sudah sampai di rumah bibi dengan memakai pakaian yang bagus. Hari ini acara resepsi sepupuku, yaitu Amalia, dan aku harus tampil secantik mungkin. Kuliah di sekeliling tidak kujumpai wajah jahil sepupuku Syifa. Aku pengen lihat Syifa memakai pakaian yang seperti apa modelnya. Seperti aku atau tidak, tapi yang pasti cantikan aku, gumamku cekikikan sendiri. "Tayangku," peluk Syifa dari belakang. "Ih, dasar anakan upil, ngagetin mulu," gerutuku dengan kaget. "Alah-alah, anakan kentut kok ngambek sih?" Adik Syifa sambil mencubit hidungku. "Aku tuh kangen," sambungnya. "Idih, kangen apaan? Perasaan ketemu terus. Ya udah, ayo masuk. Acara ijab kabulnya udah mau mulai tuh," ajakku kepada Syifa yang sedang memoncongkan bibirnya itu. Meskipun sepupuku yang satu ini sangat jahil, aku sangat menyayanginya. Berbeda dengan kakaknya, yaitu Kak Nino, yang tegas padaku tapi sangat hangat dan ramah. "Bagaimana para saksi? Sah, sah." Acara ijab kabul selesai. Kak Amalia resmi menjadi seorang istri. Kami semua merasa sangat lega tidak terjadi sesuatu hal yang bisa menghambat acara ini. Pukul 10 pagi acara resepsi dimulai. Setelah Kak Amalia berganti baju, aku dan juga Syifa bersuah foto bersama pasangan pengantin ini. Meskipun ibuku anak pertama dari keluarga besar ini, dan otomatis aku adalah orang yang paling tertua secara urutan, tetapi aku tetap memanggil sepupuku dengan panggilan Kak kepada mereka yang umurnya lebih tua dariku. Bapak yang mengajariku tentang semua itu, walaupun lebih pantas jika aku memanggil mereka dengan sebutan Dek. Ibu waktu itu pernah mengalami keguguran saat mengandung janin yang bakal kelak menjadi kakakku, dan itu membuat trauma. Sebenarnya adik-adik ibu ini sudah mencoba menguatkan ibu untuk program kehamilan. Namun ketakutan yang ibu alami berhasil membuatku lahir yang paling akhir, yakni 7 tahun setelah keguguran kakakku itu. Hari semakin sore, aku dan juga Syifa mulai capek menjadi penerima tamu. Harus selalu tersenyum saat ada tamu yang datang, dan harus sopan seramah mungkin, walaupun banyak cowok yang menggoda kami berdua. Aku sebenarnya masih penasaran tentang kejadian tadi malam yang menimpaku. Ingin bertanya kepada Syifa, tapi aku takut kalau dia menjauh dariku. "Syif," panggilku, memberanikan diri. "Iya, kenapa?" tanya Syifa bingung. "Mau tanya perempuan itu," sambungnya lagi. "Perempuan apa?" tanyaku balik. Kulihat Syifa tampak gelagapan saat kutanya balik. Sebenarnya apa yang tengah dia sembunyikan dariku? Tingkahnya mendadak aneh. Aku bingung dengan sikap sepupuku ini. Tidak seperti biasanya yang selalu asal bicara kepadaku. Sepertinya Syifa menyembunyikan sesuatu, namun tidak ingin jika aku mengetahuinya. Biarlah Syifa seperti itu, lama-lama juga pasti aku dikasih tahu olehnya. Mana bisa dia menyembunyikan masalahnya dariku. "Syif, maam yuk, lapar nih," ajakku sambil meringis. "Ya ampun Vina, dari tadi kamu tuh ngemil mulu, masa lapar juga sih?" cemooh Syifa. "Kan cuma ngemil, kalau belum maem bakso, maem es krim, makan sate, ya itu namanya belum makan,"
Pokoknya makan, ayo, ucapku semangat. Makan kayu, makan batu, makan pasir, makan rumput. Syifa memotong omonganku dengan kemas. Aku ya cuma nyengir dengan omongan Syifa. Sepupuku ini memang makannya sedikit dibanding denganku. Makanya ya dia heran denganku yang sedari tadi ngemil makanan ringan yang sudah paman sediakan untuk kami berdua. Matahari kian menurun. Namun tamu yang datang malah semakin ramai. Tengkuku kembali meremang, disusul sakit kepala yang mendadak menyergap kepalaku. Syif, panggilku. Vin, kamu kenapa? Tanya Syifa panik. Kepalaku. Syifa lalu memanggil bapakku, sedangkan aku ditinggal sendiri di meja penerima tamu. Ya Allah, Dok, kamu kenapa? Tanya bapak setelah sampai di sampingku. Pak, kepala Vina sakit banget, jawabku sambil memegangi kepalaku. Syif, Pak De minta tolong kamu bilang sama Bude, bilang Vina sakit lagi dan segera kamu nyusul Pak De ke rumah nenek. Vina mau Pak De bawa pulang saja, gak enak kalau dibawa masuk ke dalam rumah bibimu itu, suruh bapak pada Syifa. Aku pun dibawa bapak pulang ke rumah nenek dengan dituntun. Kepalaku rasanya sakit sekali. Tidak pernah sebelumnya aku mengalami rasa sakit seperti ini. Setibanya di rumah, bapak membuka pintu yang dikunci, lalu menyuruhku untuk segera istirahat. Kulihat bapak mondar-mandir menunggui kepulangan ibu. Sepertinya bapak sangat mengkhawatirkan keadaanku. Vina, panggil ibu. Bu, kepala Vina sakit banget, rintihku kepada sosok ibu yang telah melahirkanku itu. Iya nak, kata ibu, waktu menunjukkan pukul 9 malam saat ibu pulang dan membangunkanku. Ibu baru saja pulang dari rumah paman karena tidak enak meninggalkan acara yang sedang berlangsung. Vin, panggil pamanku penuh cemas. Iya paman, jawabku. Masih sakit? Masih. Sakitnya kok kayak gini ya, kataku. Tiba-tiba mataku ini memanas, tubuhku ini menjadi tidak terkontrol. Rasa sesak di dada menambah tubuh ini hingga sulit untuk dikendalikan. Wah, jeritku. Semua orang yang berada di kamarku panik. Mereka ketakutan dengan keadaanku. Aku terpental dari tubuhku dan sosok perempuan itu kembali memasuki ragaku. Aku bingung sekali mengapa hal seperti ini bisa terulang kembali. Ingin berteriak namun sia-sia, tidak ada yang bisa mendengarku. Kamu siapa? Paman bertanya kepada sosok yang masuk ke tubuhku ini. Hihihi. Sosok itu tertawa. Dengan serengaiannya, sosok perempuan yang merasuki tubuhku mulai berjalan dengan tatapan mengerikan. Semua orang yang berada di dalam kamarku sangat ketakutan, kecuali seseorang yang sepertinya tenang. Malah bisa dibilang aneh karena dia tersenyum mengisyaratkan sesuatu. Bapak lalu berusaha untuk berkomunikasi dengan sosok perempuan yang ada di dalam tubuhku. Dan tidak butuh waktu yang lama, sosok itu akhirnya mau keluar juga. Sosok itu berkata bahwa besok akan kembali lagi ke tubuhku sebelum pergi meninggalkan ragaku. Sangat lemah sekali aku mendapati tubuhku kembali. Sulit untuk menggerakkan anggota badanku. Dengan mata yang sangat lelah, ku amati seseorang yang membuatku merasa curiga padanya. Kulihat di sekeliling tapi dia tidak ada. Ku edarkan pandanganku ke segala arah. Seseorang yang ku butuhkan itu menghilang dari pandanganku. Kecurigaanku bertambah di saat aku butuh dirinya di sisiku. Dia menghilang entah kemana. Vina, panggil bapak. Iya pak, sautku lemah. Kamu nyari siapa? Dari tadi kamu itu celingkukan terus, tanya bapak. Iya Vin, paman lihat dari tadi kok kamu seperti sedang mencari seseorang. Paman juga bertanya. Enggak kok, Vina masih pusing aja kok, Elaku berbohong. Ya sudah sayang, kamu minum dulu ini teh hangatnya, suruh bibi menyodorkan segelas teh hangat. Aku menerima teh itu kemudian meminumnya hingga tandas. Lalu kembali tidur setelah merasa enakan. Pagi pun tiba, badanku sangat lemah. Aku baru merasakan tubuhku yang seperti ini, lemah seperti orang yang baru mengerjakan pekerjaan yang sangat berat. Tapi kata paman tadi malam, itu adalah efek setelah aku dirasuki oleh makhluk gaib. Hari ini di rumah bibi.
Pekerjaan selesai acara resepsi itu ya sangat banyak. Namun dengan badanku, juga keadaanku yang seperti ini, tidak mungkin jika aku datang ke rumah bibi. Bukannya meringankan, malah justru menambah beban jika aku kerasukan mendadak lagi. Semua orang di rumah nenek sudah pergi ke rumah bibi, meninggalkan Fikri untuk menjagaku. Aku masih penasaran dengan bapak. Kata paman kemarin malam, bapak berhasil berkomunikasi dengan sosok perempuan yang merasuki tubuhku. Tapi paman tidak memberitahu secara gamblang apa yang bapak bicarakan dengan sosok perempuan tersebut. Seharian di rumah membuatku merasa bosan sekali. Aku lalu mengajak Fikri ke rumah bibi setelah dirasa keadaanku sudah membaik. Kukunci rumah nenek lalu bersiap pergi ke rumah bibiku. Baru saja aku melangkahkan kaki menuju teras depan, sosok perempuan mengerikan itu kembali terjamah oleh penetraanku. Rasanya aku muak sekali dengan semua kejadian yang menimpaku gara-gara sosok perempuan itu. Namun seperti tidak ada gunanya, sosok itu terus saja menggangguku. Entah apa yang diinginkannya dari diriku ini. Setelah beberapa saat kemudian, aku dan juga Fikri sampai di rumah bibi. Dengan badan yang belum sehat secara total, nafasku ini terasa tersengal-sengal dan membuat orang-orang panik. Aku hanya cengengesan saat orang-orang bertanya dengan paniknya kepadaku. Ibu hanya pasrah saat melihat sifat keras kepalaku pada setiap hal, termasuk berani ke rumah bibi padahal keadaanku masih sakit seperti ini. "Vin, minum dulu nih," ucap Syifa memberiku segelas air putih dan kurai air di dalam gelas itu lalu kemudian meminumnya. Baru saja air itu kuteguk, rasa sakit di kepalaku kembali menyergap. Aku mengerang kesakitan sambil memegangi kepala. Sontak orang-orang yang mengetahui keadaanku panik, mereka segera menolongku. Di saat aku sedang melawan rasa sakit yang mendadak ini, aku merasakan kalau sosok perempuan itu ingin kembali masuk ke dalam tubuhku sekuat tenaga aku kerahkan. Namun aku tidak sekuat itu, hingga tiba-tiba badanku ambruk melemas dan kembali keluar dari raga ini. "Kamu kenapa kembali lagi?" tanya pamanku geram. Sosok itu hanya senyum dengan serangaiannya yang menakutkan. "Jawab," bentak pamanku. "Apa yang kamu mau? Ayo katakan." Bapak bertanya setelah sosok perempuan itu tidak mau menjawab pertanyaan dari pamanku. Sosok itu tetap dengan senyum menyeramkannya, kemudian merajuk dan juga menunjuk pada seseorang, hingga semua orang mengikuti oleh arahan tangan sosok perempuan tersebut. Sesuai yang aku duga, tangan itu mengarah pada seseorang yang aku curigai. Aku tidak mengira dia yang selalu menemaniku dimanapun aku pergi saat di rumah nenek. Dia ternyata tega melakukan sesuatu hal yang membuat rasa sayangku hilang kepadanya. Aku tidak dapat berpikir jernih meski ragaku tidak sedang aku tempati. Aku tidak menyangka mengapa dia bisa berbuat seperti itu kepadaku. Apa yang sebenarnya diinginkan olehnya hingga membuatku seperti ini. "Syifa?" Pakik semua orang terkejut. Syifa yang tengah duduk di samping Kak Neno hanya bisa menunduk pasrah. "Syifa?" panggil Paman Arya, ayahnya Syifa dengan halus. "Nak," ulangnya kemudian karena Syifa tidak merespon. Syifa kemudian berlari keluar rumah dengan tangan yang menutupi muka sembab menangis. Kak Neno yang khawatir dengan adiknya langsung lari mengejar Syifa. Namun Paman Arya tetap memegangi tubuhku yang dimasuki perempuan mengerikan itu. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ada apa antara kamu dan juga anak saya?" Paman Arya mencoba menyelidiki perempuan itu. Perempuan itu kembali tertawa dengan khas suara manisnya, hingga kedua adikku ini merasa takut dan juga memeluk ibuku. "Anakmu, sahabatku. Dia yang mengundangku dan aku datang padanya. Aku tidak akan pergi darinya. Dia yang menginginkanku," saut perempuan itu diiringi dengan tawa yang sangat mengerikan. Setelah perempuan dalam tubuhku berbicara, dia langsung pergi meninggalkan tubuhku kembali dan jiwaku kembali tersedot ke dalam tubuhku semula. "Syifa!" aku berteriak keras setelah mendapati kembali tubuhku. Aku yang tengah dikuasai oleh amarah langsung berdiri
dan berjalan keluar rumah untuk menemui Syifa. "Tenang, Vin. Kamu harus beristirahat," ucap Paman Arya memegangi tanganku. "Paman gak usah ikut campur dengan urusanku. Aku ingin bertanya langsung dengan Syifa." "Syifa harus jelasin ini semua sama aku, Paman," kataku sedikit membentak. Kulihat manik legam Paman yang terlihat sendu. Aku tahu apa yang aku katakan memang tidak pantas kuucapkan padanya yang lebih tua dariku. Namun rasa hormat padanya entah mengapa tiba-tiba menghilang karena kelakuan anak wanitanya tersebut. "Duk, kamu jangan terbawa emosi sebab amarah yang ada dalam tubuhmu itu. Biarkan pamanmu yang berbicara dulu dengan Syifa. Nanti kalau sudah ada penjelasan dari Syifa, kita semua akan berunding untuk mengakhiri permasalahan ini," jelas Bapak menenangkanku. Sebenarnya aku begitu kecewa dengan apa yang Bapak ucapkan. Namun aku tidak mau membuat mereka yang lebih tua dariku sedih dengan ucapan yang nantinya keluar dari mulutku. "Vin, Paman janji, Paman gak akan berat sebelah antara kamu dan juga Syifa. Paman harap kamu tahu dengan keadaan Paman seperti ini. Atas nama Syifa, Paman minta maaf sama kamu, nak," ucap Paman Arya dengan tulus. "Vina minta maaf, Paman. Tidak seharusnya Vina bersikap tidak sopan dengan Paman," isaku berkata kepada Paman Arya. Akhirnya aku pulang ke rumah nenek bersama ibu dan kedua adikku. Sedangkan Bapak dan juga Paman pulang ke rumah Paman Arya setelah mendapatkan kabar dari Kak Neno bahwa Syifa sudah pulang ke rumahnya. "Syif, jangan berlari lagi," ucap Kak Neno sambil mengejar Syifa. Akhirnya dengan susah payah Kak Neno berhasil menangkap tangan Syifa. "Dek, ayo kita pulang. Kita selesaikan masalah ini. Kakak butuh penjelasan darimu," pinta Kak Neno. "Kak, maafin Syifa, Kak," lirihnya dalam isak tangis Syifa. Kak Neno pun lantas memeluk adik kesayangannya itu. Lalu kemudian mereka pulang ke rumah Syifa. Sesampainya Paman dan juga Bapak di rumah milik Paman, mereka lantas menemui Syifa yang tengah berbaring dalam kamarnya. Paman Arya dengan hati-hati memanggil nama anaknya tersebut. "Syif, ini ayah. Ayah boleh masuk?" izin Paman di ambang pintu. Syifa yang mendengar panggilan dari ayahnya lantas bangun, mengizinkan Paman dan Bapakku untuk masuk ke dalam kamarnya. Kak Neno yang seperti mengerti apa yang diinginkan ayahnya hanya duduk di ruang depan, menunggu apa yang tengah dibicarakan oleh ayahnya sampai selesai, tanpa ikut campur dalam masalah adiknya itu. Cukup lama Bapak, Paman, dan Syifa mengobrol hingga hampir 1 jam lamanya. Setelah apa yang diinginkan Bapak dan Paman terpenuhi, mereka akhirnya kembali ke rumah nenek. Sedang Kak Neno tetap di rumah untuk mengawasi Syifa adiknya. "Vin, terangin dulu pikiran kamu," ucap ibu padaku. "Bu, Vina habis pikir kenapa Syifa lakuin itu sama Vina, Bu," kesalku pada Syifa. "Pasti dibalik semua ini Syifa punya alasan mengapa berbuat seperti itu," jawab ibu. "Tapi kan ini sudah keterlaluan, Bu." "Vina gak terima dengan apa yang sudah Syifa lakuin," kataku penuh amarah. "Kak Vin, ini diminum dulu." Adik kecilku datang membawa segelas air jeruk dingin. Lenguhku. "Makasih adik," kataku sembari menerima air dalam gelas itu. "Gimana Kak?" tanyanya dengan gigi yang ditampilkan. "Ya lumayan dek, makasih ya," jawabku sambil tersenyum. "Udahlah Kak, Kak Vina gak usah marah-marah lagi, nanti cantiknya hilang loh," ujar adik pertamaku menggoda. Dasar kamu ya, udah pinter ngegombal," ucapku seraya mencubit pipi tembemnya. "Assalamualaikum," terdengar suara salam dari depan pintu. "Waalaikumsalam," serentak kami yang berada di dalam menjawab salam. Aku yang tengah berada di ruang tamu seketika membeku melihat seseorang yang saat ini ikut bersama Bapak. Dengan wajah yang menunduk, dia memegang lengan kakaknya. Tampak sekali jika dia begitu takut. "Syifa," teriakku. "Tenang Vin, kamu yang tenang." Ibu memegang bahuku seraya mengelusnya. Bapak, Paman Aryo dan juga Kak Neno, juga Syifa tampak terkejut dengan teriakanku. Kulihat juga Syifa beralih ke belakang kakaknya mencoba bersembunyi dari tatapan mataku. "Assalamualaikum," terdengar ucapan salam dari luar. Ternyata
nenek dan juga keluarga yang lain yang tiba di rumah ini. Terlihat raut ketegangan dari wajah mereka, namun mereka tidak dapat berkata apa-apa setelah melihat diriku. "Syif, kamu masih ingat apa yang tadi ayah minta?" ucap Paman Arya memecah keheningan. Aku minta maaf, Vin," ucap Syifa setelah menatap ayahnya. "Apa?" "Maaf, aku butuh penjelasan kamu, Syif," amarahku seketika keluar. Syifa yang merasa ketakutan dengan perkataanku lantas menangis memeluk kakaknya. Aku kesal sekali dengannya. Dia bahkan sepertinya sudah tidak menganggapku ada. Bapak, tiba-tiba kepalaku sakit, disertai dengan rasa panas yang mendadak. "Vina?" Hihihihi. Perempuan yang mengaku Vania itu kembali lagi masuk ke dalam ragaku. Astagfirullah. "Kenapa kamu kembali lagi ke dalam tubuh anakku?" Bapak bertanya. "Kak Vania?" Tanpa diduga, Syifa langsung memeluk tubuhku. Iya, tubuhku yang berjiwa Vania. Aku yang berada di luar tubuhku pun aku merasa kecewa dengan sepupuku itu. Mengapa dia bisa bersikap sebegitu padaku, padahal aku tidak pernah menyakitinya sedikit pun. "Syifa, apa yang kamu lakukan?" tanya Paman Arya. "Jangan sakiti anak perempuanmu dengan perkataan yang menyakitkan." Tiba-tiba perempuan dalam tubuhku berkata dengan suara yang bergetar. "Syifa kangen sama Kak Vania. Syifa ingin membebaskan Kak Vania." Terang Syifa disertai isakan. Semua yang berada dalam ruangan hanya terdiam menunggu Syifa menyelesaikan perkataannya. "Syifa ingin keadilan buat Kak Vania, tapi Syifa gak ngerti harus bagaimana. Hanya ini satu-satunya jalan agar Kak Vania bisa tenang." Syifa ngorbanin Vina karena cuma Vina yang mudah buat Syifa korbanin. "Ya Allah, Syifa," ucap Bapak terkejut. "Coba kamu jelaskan secara keseluruhan," tambah Bapak dengan wajah menahan amarah. Syifa menghirup oksigen sebanyak mungkin sebelum meneruskan keterangannya. "Sebelum Vina datang ke sini, Syifa pergi ke Eyang Darmo. Syifa meminta bantuan supaya raga Vina bisa dirasuki arwah Kak Vania. Syifa nggak tahu harus berbuat apa lagi. Yang Syifa tahu hanya itu yang bisa Syifa lakuin supaya Kak Vania bisa secepatnya tenang. Jauh sebelum Vina datang ke sini, Syifa sering bermimpi didatangi oleh Kak Vania. Kak Vania meminta tolong sama Syifa supaya dia tenang di alam sana. Tapi Syifa nggak tahu mesti apa. Akhirnya Syifa pergi ke Eyang Darmo karena Syifa dengar Eyang Darmo orang pintar. Dan benar saja, Eyang Darmo bisa ngabulin permintaan Syifa dengan syarat Eyang Darmo meminta sesuatu benda ataupun hal lain yang berkaitan dengan Kak Vania. Dan Syifa punya kalung yang dulu pernah dikasih sama Kak Vania. Eyang Darmo memberikan kalung Kak Vania setelah kalung itu diberikan mantra. Dan itu harus dipakai oleh orang yang Syifa korbanin. Secara kebetulan Syifa dapat kabar dari nenek kalau Vina bakal datang ke sini, makanya Syifa gunain kesempatan datangnya Vina ini. Syifa gak bermaksud jahat sama Vina, tapi Syifa bingung harus berbuat apa lagi, ucapnya ketakutan. "Jadi sebenarnya apa rencana kamu dengan memanfaatkan tubuh anak Pak D?" tanya Bapak kemudian. "Syifa mau nolongin Kak Vania dengan tubuh Vina. Kak Vania akan memberitahukan apa yang terjadi waktu dulu, hingga Kak Vania ini membutuhkan bantuan Syifa." Bapak mengembuskan napasnya dan bertanya. Dengan penuh kesabaran Bapak mengiyakan permintaan Syifa. "Aku butuh keadilan," ucap perempuan itu tiba-tiba. Kami semua mendengarkan apa yang ingin dikatakan olehnya. "Tolong kubur jasad saya dengan layak." Mulut kami tiba-tiba menganga, lalu satu persatu dari kami mengajukan pertanyaan kepadanya. 2 hari kemudian, polisi beserta beberapa warga menggali lantai di sebuah kamar. Tepatnya di salah satu ruangan di rumah bekas dulu keluarga Kak Vania mengontrak. Setelah beberapa kedalaman tanah itu digali, terdapat bungkusan kain putih yang sudah berganti coklat. Bungkusan kain itu lalu dibawa keluar ruangan. Ternyata, tanpa diduga kain itu berisi tulang kerangka manusia, yang tidak lain itu adalah kerangka tulang Kak Vania. Setelah beberapa proses yang cukup lama dan memakan waktu, akhirnya Kak Vania pun berhasil menemukan ketenangannya.
dan aku bisa kembali lagi seperti diriku yang sebelumnya. Meskipun penyelidikan tentang kasus Kak Fania belum usai, aku begitu lega karena kedatanganku ke desa nenek membawa sebuah cerita yang menarik, juga berarti dalam ketenangan orang lain. Masalah dengan Syifa sudah aku lupakan. Meskipun aku masih kesal dengannya, namun niat dia ada baiknya. Ya, walaupun dengan cara yang tidak dapat dibenarkan. Sebelum Kak Fania meninggalkan tubuhku, dia berjanji tidak akan menggangguku lagi. Dan kalung kepunyaan dia yang ada padaku juga aku kembalikan. Aku lega dengan berakhirnya semua ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini ya teman-teman. Banyak kali pesan yang dapat kalian ambil dari cerita ini tentunya. Yang baik yang kita ambil, yang buruk ya kita bawa jauh-jauh ya teman-teman. Dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa subscribe dan juga like serta komen yang banyak ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.